kita langsung masuk di reaksi aldehid atau alkanal. Untuk reaksi aldehid ini yang pertama ada reaksi oksidasi. Nah, aldehid itu kan kita tahu gugus fungsinya adalah RCHO ya. C rangkap 2O dengan dan juga mengikat H. Jadi ini dia rumus umum atau dia gugus fungsi dari aldehid yaitu RCOH. Ketika dia dioksidasi, dia akan menghasilkan asam karboksilat. Ya, ini sebenarnya juga sudah disinggung di reaksi alkohol. Ya, jadi di sini aldehid ketika dioksidasi dia akan menghasilkan asam karboksilat. Jadi tinggal diganti nanti gugusnya yang tadinya di sini mengikat gugus aldehid, di sini dia berubah menjadi gugus asam karboksilat. Nah, ini R-nya atau rantai alkilnya ini dia tetap sama. Kemudian di sini reaksi oksidasi aldehidnya kita pakai untuk aldehid itu memakai dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi tolerans. Ya, jadi oksidasi aldehid itu dapat terjadi ketika direaksikan dengan tolerans. Ini dia tolerans Ag2O. Jadi ini dia aldehid ketika direaksikan dengan reaksi tolerans, dia akan menghasilkan asam karboksilat plus 2Ag. Ya, jadi Ag2O inilah yang disebut sebagai reaksi tolerans. Kemudian 2Ag inilah yang disebut sebagai endapan cermin perak. Jadi cirinya dalam suatu reaksi tersebut ketika aldehid kita reaksikan dengan tolerans maka akan terbentuk endapan cermin perak. Nah, reaksi selanjutnya yang digunakan untuk oksidasi aldehid yaitu adalah reaksi Fehling. Aldehid ketika direaksikan dengan reaksi Fehling atau CuO di sini dia tetap akan menghasilkan asam karboksilat, tapi di sini sampingnya yaitu Cu2O. Jadi CuO ini dia berupa reaksi Fehling dan Cu2O ini dia terbentuk endapan merah bata. Ini berupa endapan merah bata ya. Oke, jadi ini dia ketika aldehid direaksikan dengan tolerans dia menghasilkan endapan cermin perak. Sedangkan ketika aldehid direaksikan dengan reaksi Fehling dia akan menghasilkan endapan merah bata. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Kemudian ada reaksi aldehid yang kedua yaitu adalah adisi hidrogen atau disebut sebagai reduksi. Nah, adisi ini kita sudah kenal yaitu dengan istilah sebagai reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jadi di sini RCOH yaitu aldehid ini kan dia punya ikatan rangkap nih yaitu antara C dengan O. Dengan adisi hidrogen berarti adisinya reaksi aldehid ini kita reaksikan dengan hidrogen H2 atau kita tulis sebagai H dengan H. Nah, hasilnya nanti di sini ini akan terputus nih karena ini adalah reaksi adisi. C dengan O yang punya ikatan rangkap ini dia akan terputus. Kenapa bisa putus? Karena nanti ada unsur H yang mau masuk, juga ada di sini H yang mau masuk. Karena unsur yang mau masuk ini sama yaitu H, berarti boleh yang satu ke O yang di sini, satu lagi nanti dia ke C yang di sini. Lalu dibalik boleh nggak? Boleh. Jadi kalau misalnya H yang ini mau masuk di sini boleh. Mau masuk di sini boleh. Kemana aja? Kenapa? Karena di sini mau masuk unsurnya sama. Jadi kalau misalnya H ini sudah masuk ke C yang di sini, berarti H yang satu lagi dia akan masuk ke O yang di sini. Ya, jadi dia di sini C-nya akan mengikat H seperti ini. Kemudian O-nya di sini dia akan mengikat OH. Yang ini ikatan rangkapnya dia akan putus. Yang tadinya ikatan rangkap 2 dia menjadi ikatan tunggal. Ya, jadi ini aldehid ketika direduksi atau mengalami adisi hidrogen, dia akan membentuk alkohol primer karena di sini dia ada gugus OH yang merupakan gugus alkohol dan letak OH ini yang ada di C primer, makanya dia tergolong ke dalam alkohol primer. Karena ini ketika digabung H dengan H digabung masuk berarti ini jadi RCH2OH. Seperti itu ya. Makanya disebut sebagai alkohol primer. Karena kita kemarin sudah belajar di reaksi alkohol. Kalau alkohol primer dioksidasi menghasilkan aldehid. Nah, oksidasi dan reduksinya adalah reaksi kebalikan kan ya. Jadi kalau misalnya alkohol primer dioksidasi menghasilkan aldehid, nah kalau aldehid direduksi menghasilkan alkohol primer. Oke, di sini ada contohnya. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi berikut. Reaksi propanol dengan reaksi tolerans. Yang B adalah asefaldehida dengan reaksi Fehling. Kita coba jawab dulu ya. A, yang ada propanol. Ini adalah golongan aldehid karena akhirnya al ya, yaitu alkanol nih. Propanol berarti C-nya dia ada 3. Kita bentuk dia seperti ini. CH3, CH2, COH bereaksi dengan tolerans. Tolerans tadi apa? Tolerans adalah Ag2O. Ya, ini adalah reaksi tolerans.
Nah, ketika aldehid dioksidasi dengan tolen, direaksikan dengan toles, berarti dia mengalami oksidasi. Aldehid teroksidasi, dia menjadi asam karboksilat. Nah, ini yang tadinya mengikat COH, dia akan terbentuklah COOH seperti itu. Nah, R-nya ini tetap, ya, R-nya tetap kita tulis lagi. Seperti itu. Kemudian nanti di sini hasil sampingnya apa tadi? Yaitu 2Hg. Jadi di sini dia nanti akan terbentuk endapan cermin merah. Kemudian yang B yaitu asetaldehida. Asetaldehida ini adalah gugus aldehid yang terdiri dari 2 atom C. Jadi bentuknya dia seperti ini. CH3COH atau kita bisa nama IUPAC-nya ini adalah etanol. Yang eta C-nya 2. Kalau ini kan dia nama trivial ya. Kita reaksikan dengan reaksi Fehling yaitu 2CuO. Nah, karena dioksidasi, karena dia direaksikan dengan Fehling, maka dia akan mengalami oksidasi si aldehid ini. Teroksidasi, dia akan membentuk asam karboksilat seperti ini ya. Jadi ini aja tinggal H ini diubah, dia menjadi mengikat gugus OH. Dia terbentuk di sini dari aldehid, dia teroksidasi menjadi asam karboksilat. Plus hasil sampingnya yaitu Cu2O. Selanjutnya kita ke reaksi keton. Nah, untuk keton, reaksi oksidasinya nih, si keton ini dia tidak bereaksi dengan reaksi Tollens. Ya, kemudian juga keton juga tidak bereaksi dengan reaksi Fehling. Jadi Tollens dan Fehling inilah yang nantinya digunakan untuk membedakan antara aldehid dengan keton. Karena dia kan aldehid sama keton mempunyai rumus umum yang sama ya, yaitu CnH2nO. Oke, kita buat di sini. Kalau aldehid kan kita reaksikan dengan reaksi Tollens, dia menghasilkan cermin perak ya. Oke, ketika keton kita reaksikan dengan reaksi Tollens, itu nanti dia tidak bereaksi. Artinya nanti ini kita coret karena yang berarti dia tidak bereaksi. Nah, kemudian aldehid ketika bereaksi dengan reaksi Fehling, dia akan memasukkan endapan merah bata. Nah, ketika si keton bereaksi dengan Fehling, dia tidak bereaksi seperti ini. Reaksi keton yang kedua adalah reduksi keton. Nah, jadi ini dia adalah reaksi reduksi keton. Ya, dia sama bereaksi dengan H2 juga nih. Ya, jadi nanti H di sini ini kan gugus keton nih, CO ya. RCO dan aksen. Ini gugus ketonnya yaitu CO. Nanti dia di sini mengikat bereaksi dengan H2, berarti H nanti di sini masuk ke O yang H1 masuk ke O, A1 lagi masuk ke C. Jadi ini putus, terbentuklah dia C di sini mengikat OH, yang di bawah dia mengikat H. Jadi terbentuk seperti ini. Ya, H ini bisa masuk nih. Jadi nanti di sini ada R, CH, R aksen. Nah, karena si C yang mengikat OH ini mengikat 2 atom C lain, nanti dia tergolong ke dalam alkoholnya adalah sekunder. Nah, jadi ini adalah ketonnya nih. Ketika direduksi, dia akan menghasilkan alkohol sekunder. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung bahas di contohnya. Suatu senyawa mempunyai rumus empiris C3H6O. Nah, senyawa ini diuji menggunakan larutan tembaga 2 oksida atau reaksi Fehling menghasilkan endapan merah bata. Tentukan rumus struktur dan nama senyawa tersebut. Oke, kita jawab di sini. C3H6O ini dia mempunyai rumus umumnya yaitu memiliki rumus umum CnH2nO ya. Karena C-nya 3, H-nya tinggal 2 kali 3, ini ada O-nya. Nah, rumus umum ini dimiliki oleh gugus, yaitu senyawa aldehid dan juga senyawa keton. Nanti tinggal kita lihat nih, ini senyawa ini aldehid atau keton nih. Karena kan rumus empirisnya seperti ini, dia masuknya ke salah satu ini ya, karena sama-sama aldehid dan keton mempunyai rumus umum CnH2nO. Nanti tinggal kita bedakan apakah yang dimaksud adalah golongan aldehid atau golongan keton. Dilihat dari keterangan berikutnya. Senyawa ini diuji menggunakan larutan Fehling. Dia menghasilkan endapan merah bata. Jadi ketika diuji dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata, tadi yang bereaksi dengan Fehling menghasilkan endapan merah bata itu adalah si aldehid. Jadi otomatis C3H6O ini dia tergolong ke dalam aldehid. Nah, jadi di sini karena dia terdiri dari 3 atom C, ya kita buat aja gugus aldehid yang terdiri dari 3 atom C. Ya, ini dia gugus aldehidnya. C-nya ada 3, ini dia gugus aldehid. Nah, inilah yang nanti, ini kan strukturnya nih. Dan kita disuruh kasih nama senyawanya nih. Karena dia rantainya lurus, kemudian terdiri dari 3 atom C, 1, 2, 3, berarti dia punya nama adalah propana. I just
had to let you know you're